Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat abad pertengahan. Sejarah abad pertengahan diawali kira-kira abad ke-5 sampai awal abad ke-17. Menurut pendapat para sejarawan, abad pertengahan dimulai tahun 476, yakni pada masa berakhirnya Romawi Barat. Pada masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat pada abad pertengahan dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Di awal abad Masehi ini lahir agama Kristen yang membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Berdasarkan pada sejarah Kristen, saat itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Pengajaran terhadap orang-orang murtad mempercayai puncaknya pada saat Paus Innocentius III di akhir abad 12 dan yang paling berhasil di Spanyol. Untuk mengetahui corak pemikiran filsafat pada abad pertengahan ini, perlu dipahami karakteristik dan ciri khas pemikiran filsafatnya. Beberapa karakteristik yang perlu dimengerti. 1. Cara berfilsafatnya dipimpin oleh gereja. 2. Berfilsafat di dalam lingkungan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, berfilsafat dengan pertolongan Augustinus. Abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang picik atau fanatik. Dengan menerima ajaran-ajaran gereja secara membabi buta, nah itulah perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Walaupun pada abad pertengahan agama Kristen atau filsafat barat sangat kuat, sejarahnya juga filsafat Islam atau filsafat timur juga muncul pada abad ini. Periode-periode pada abad pertengahan. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu periode zaman patristik dan periode zaman skolastik. Memasuki periode yang pertama yaitu zaman patristik. Patristik sendiri berasal dari kata patres atau bentuk jamak dari kata pater yang berarti bapak-bapak. Yang dimaksudkan adalah para pujangga gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka khususnya mencurahkan perhatian pada pengembangan teologi, tetapi dalam kegiatan tersebut mereka tak dapat menghindarkan diri dari wilayah kefilsafatan. Masa patristik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu patristik Yunani atau patristik timur yang biasa kita kenal, serta patristik Latin atau patristik barat. Bapak gereja terpenting pada masa itu antara lain Tertullianus, Justinus, Clemens dari Alexandria, Origenes, Gregorius dari Nazianza, Basilus Agung, Gregorius dari Nisa, Dionysius, Areopagita, Johannes Damascenus, Ambrosius, Hieronymus, dan Agustinus. Zaman yang kedua yaitu zaman skolastik. Istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul yang berarti sekolah, atau dari kata schooler yang mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu ajaran atau sekolahan. Jadi intinya skolastik ini berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Nama skolastik menunjukkan besarnya peranan sekolah-sekolah dan biara-biara dalam pengembangan pemikiran-pemikiran filsafat. Masa skolastik dimulai setelah filsafat mulai mengalami masa kemandegan karena kerusuhan dan kesulitan politik pada abad ke-6 dan ke-7 yang dialami oleh bangsa Romawi. Karena itulah kekaisaran Romawi menjadi runtuh, begitu pula dengan peradabannya. Setelah Charlemagne atau Karel Agung berkuasa, ketentraman itu mulai kembali. Pada saat itulah ajaran gereja mulai tersebar luas di daratan Eropa dan juga telah muncul organisasi-organisasi yang berbau kegerejaan. Karena itu didirikanlah juga sekolah-sekolah terutama untuk calon pemimpin gereja, tetapi orang biasa pun boleh masuk di dalamnya. Yang diajarkan di sekolah-sekolah itu juga masih merupakan ajaran lama yang disebut artes liberales atau seni merdeka. Artes ini dulu memang menjadi mata pelajaran utama di Yunani dan Roma. Ada 7 macam artes.
yaitu gramatikal, dialektika, retorika, geometria, aritmatika, astronomia, dan musika. Dialektika ini sekarang disebut logika dan kemudian meliputi seluruh filsafat. Baik, materi selanjutnya ialah tokoh-tokoh filsafat skolastik pada abad pertengahan. Yang pertama, Augustinus. Augustinus lahir pada tanggal 13 November tahun 354 Masehi, tepatnya di Tagasta, Numidia. Ibunya bernama Monica, ia adalah penganut Kristen yang amat taat. Dan pada tanggal 28 Agustus tahun 430 Masehi, Augustinus meninggal dunia dalam kesucian dan kemiskinan yang selama ini ia jalani. Dan menurut Augustinus, dalam pemikirannya ia mengatakan bahwa ketertiban atau keteraturan dalam segala hal yang ada dalam alam semesta ini itu ada yang mengatur atau mengendalikan, yaitu Tuhan. Dan kebenaran mutlak ada pada agamanya, dan kebenaran berpangkal ada pada aksioma, yaitu bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dari ada maupun yang tiada. Yang kedua, Boethius. Boethius nama lengkapnya ialah Anicius Manlius Severius Boethius. Ia adalah seorang filsuf Romawi. Ia lahir di kota Roma pada tahun 480 Masehi. Ia pernah menjabat sebagai pejabat tinggi di bawah pemerintahan Kaisar Theodoric, dan ia dituduh sebagai pengkhianat lalu dibuang ke pengasingan. Ia sangat terkesan dengan pemikirannya selalu benar melalui silogisme dan membenarkan argumen dengan teologis. Dan bukunya yang sangat terkenal ialah Consolation of Philosophy yang sangat terkenal pada abad pertengahan. Yang ketiga, Karel Agung. Kaisar abad tengah, Karel Magne lahir tahun 742 dekat kota Aachen yang akhirnya jadi ibu kotanya. Ayahnya bernama Pepin dan kakeknya Carles Martel, seorang pemuka bangsa Frank. Tahun 751, Pepin dinyatakan sebagai raja bangsa Frank, sehingga mengakhiri kelemahannya di bangsa Merovingian, mendirikan bangsa baru yakni yang kini disebut Carolingian. Dan sesudah Karel Magne, tahun 768, Pepin meninggal dunia dan kerajaan bangsa Frank dibagi menjadi dua, yaitu Carles dan saudaranya Carloman. Carloman meninggal dunia pada tahun 771, dan kejadian ini mengakibatkan Carles di umur 29 tahun menjadi raja tunggal di kerajaan Frank yang sudah menjadi kerajaan terkuat di Eropa. Karel Magne membangun sekolah-sekolah pada zaman ini, dan sekolah-sekolah ini digunakan dengan ajaran lama yang disebut Artes Liberales. Sebagaimana yang meliputi ajaran Artes adalah gramatika, dialektika, astronomia, geometria, aritmatika yang sudah dijelaskan dan dibahas oleh pembahasan sebelumnya. Hal ini yang memicu munculnya filsafat skolastik. Yang keempat, Anselmus. Uskup Agus Canterbury lahir di Aosta, Italia sekitar tahun 1033. Ia menolak keinginan ayahnya agar ia meniti karir di bidang politik dan mengembara keliling Eropa untuk beberapa tahun lamanya. Seperti anak-anak cerdas muda lainnya yang bergejolak, ia bergabung ke Biara. Di Biara Beach, Normandia, di bawah asuhan seorang guru yang hebat, Lanfranc. Pemikiran filosofi Anselmus dipengaruhi berbagai hal, diantaranya kitab suci, Bapak Gereja, dan Augustinus. Plato juga berpengaruh besar. Anselmus memiliki pandangan yang lebih platonik daripada Aristotelian, walaupun ia telah membaca karya Aristoteles dan menggunakan logikanya. Neoplatonisme mempunyai trintasnya sendiri, mengenal yang satu, akal budi, dan jiwa. Baik, yang terakhir ialah Abelardus. Dikenal sebagai seorang komponis. Ada anggapan bahwa ia bersama dengan Santo Anselmus dari Canterbury adalah pendiri kolektisisme di awal abad ke-12. Sumbangan Abelardus adalah mengenai pemecahan masalah universalia yang ramai diperdebatkan di masa skolatik awal.
Anselmus setuju bahwa pandangan observasalia oleh nominalisme yang menyatakan bahwa konsep umum hanya merupakan nama atau bunyi saja, namun bukan berarti konsep umum merupakan cipta akal budi semata.